Jumpa lagi di program kedua Tangsel Talk. Kita sama-sama merah nih Bang. Oh iya dong. Dalam rangka World Cup, gua Portugal gue. Tetap Indonesia lah. Oh iya. Biarpun nggak ikut. Iya. Biarpun nggak ikut. Iya. Jadi kalau misalnya memang mau lihat Indonesia di Piala Dunia, mungkin teman-teman bisa main PS. PS5. Teman-teman komunitas tuh hadir semua menggunakan itu gratis, nggak ada biaya, nggak ada apapun. Bener nih Bang. Gratis. Kali ini kita sudah bersama Bang Muhammad Ervin Ardani. Dan kita akan berbincang seputar destinasi dan apa saja strategi beliau sebagai kepala dinas di Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan pertumbuhan pariwisata dan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Selamat sore Bang. Sore, Om Wahyu. Ini kita sama-sama merah nih Bang. Oh iya dong, tapi gua merah selain Apa? Indonesia Apa? dalam rangka World Cup, gua Portugal gue. Oh, Portugal. Tetap Indonesia lah. Oh iya. Biarpun nggak ikut. Iya. Biarpun nggak ikut. Jadi Iya. kalau misalnya memang mau lihat Indonesia di Piala Dunia, mungkin teman-teman bisa main PS. PS. Oke. Bang Ervin, sejauh ini bicara tentang pariwisata di Kota Tangerang Selatan. Sebenarnya destinasi apa sih yang diunggulkan di Tangerang Selatan ini, Bang? Iya. Yang menjadi unggulan lah. Iya, jadi memang dari dulu kita selalu dengar ya ada yang namanya daya tarik wisata, Oke. ada yang namanya destinasi wisata. Itu apa sih? Dan kalau di Tangsel apa aja? Kalau daya tarik wisata itu adalah suatu tempat yang memiliki keunikan, keindahan atau apapun yang ngebuat orang pengen datang. Umumnya ya kayak restoran, ya tempat-tempat kayak gitu adalah daya tarik. Terus kalau destinasi adalah kawasan geografis. Oke. Jadi kumpulan kawasan geografis yang memiliki daya tarik. Itu biasanya kalau di kita mall yang ada beberapa daya tariknya, ada fasilitas umumnya. Itu kayak gitu. Maksudnya destinasi. Itu masuknya destinasi. Orang Jadi orang datang untuk tujuan wisata ya. Oke. Bisa kuliner, bisa apapun. Nah kalau di Tangsel, kita itu nggak punya wisata alam. Oke. Jadi kita memang harus mengembangkan terus wisata buatan. Kalau bicara wisata alam secara letak geografis, itu kita bukan di Tangsel itu punya setu-setu ya? Punya apa? Setu ya. Kayak danau-danau itu termasuk area destinasi nggak sih itu sebenarnya, Bang? Iya, di kita tuh ada situ dan juga apa namanya tandon. Oh ya, tandon ya istilahnya. Situ dan tandon itu masuknya buatan. Oh gitu ya, nggak alami. Ya, bukan alami. Oke. Jadi dia sebenarnya untuk pengendalian air ya, pencegahan banjir sebenarnya ke sana. Walaupun dalam prakteknya di Tangerang Selatan dan daerah lain itu juga dijadiin kawasan wisata, biasanya gitu. Tapi sebenarnya itu buatan. Tapi sekarang gini, baik daya tarik maupun destinasi karena ini buatan lebih kepada tempat-tempat hiburan nih sebenarnya lebih ke situ. Oh gitu ya. Iya, karena kita bukan alam. Pengembangan pariwisata di Tangerang Selatan itu sebenarnya banyak Ya. pilihan ya Bang ya, Karena memang kita kebuatan kan. pembuatannya. Dan yang organik berarti belum ada ya Bang di Tangsel? Apa? Yang organik, Wisata organik. yang lagi kita coba kembangin adalah kita lagi mencoba wisata urban legend nih. Apa tuh? Jadi cerita-cerita lama yang mungkin ada di masyarakat Tangerang Selatan yang memang ada, setengah dipercaya setengah enggak, tapi mungkin bukti-bukti. Nah itu yang kita coba dari akhir tahun kemarin mencoba menyaring dari masyarakat. Ada nggak cerita di mana? Ada nggak buktinya? Ada nggak bekasnya itu? Biar nanti bisa menjadi yaitu wisata. Wisata mitos berarti Bang itu Bang? Iya, mungkin nggak mitos. Tapi kan Budaya ya, lebih ke budaya kali ya? ya kayak misalkan kalau di Nepal kan ada Yeti tuh Oke. dan sebagainya. Tapi memang ada bukti. Nah ini yang lagi kita coba identifikasi kira-kira ada nggak gitu Dan kira-kira. itu menjadi satu program pariwisata? Ya mudah-mudahan itu adalah salah satu strategi kita agar wisata itu tidak hanya ke tempat-tempat mall atau nggak bisa kemanapun. Kira-kira pengennya seperti itu kita. Oh iya, sebagai informasi juga pasca PP 21 2025 usaha keolahragaan itu ada di bawah pengawasan Dispar. Jadi berarti makanya sektor kayak padel dan lain-lain itu ya, di bawah pariwisata? setelah usahanya jalan ya. Bukan pelaku olahraganya berarti kan? Oh bukan. Tapi takutnya ngomongin orang berpikirnya, Bukan. berarti gue, misalkan gue ini adalah atlet, gue bisa ke pariwisata dong, enggak kan? Oh bukan. Nah, jadi mungkin bisa lebih ditekankan lah, bahwa pariwisata ini sebenarnya lebih ke sektor usahanya. Sektor usahanya. Oke. Jadi misalkan tempat fitness standar usahanya
secara aturan harus ada apa, ada apa, ada apa. Karena pengawasan dan pembinaan di saya. Walaupun dalam prakteknya tim yang nanti akan dibentuk juga dengan teman-teman Dinas Kepemudaan Olahraga juga. Oke. Tapi leading sektornya di saya gitu. Bang Ervin, tadi bicara tentang perizinan pelaku-pelaku usaha bisnis ya. Ya termasuk tadi olahraga ya, di bidang olahraga ya, bagi padel dan lain-lain. Itu ada nggak Bang sebenarnya evaluasi kepada siapa si pelaku usaha ini Bang? Oh ya, Dari Dinas Pariwisata. oh ya, pasti Yang ada. memang memberikan rekomendasi misalkan ada sanksi atau apapun, itu bisa. Oh ya, ya. Misalkan diberikan sanksi pencabutan izin kepada lembaga yang memang memberikan izin. Itu selain padel, usaha lain misalkan rumah tempat hiburan atau apapun, itu bisa Bang berarti? Kalau Dievaluasi? iya, jadi bukan cuma pedal ya, jadi hotel, restoran, kafe, rumah makan, tempat hiburan, fasilitas olahraga, yaitu semua pengawasan ke standar usahanya ada di saya. Nah, kita tim nanti dengan Satpol PP, dengan Dispora atau dengan dinas terkaitnya, nanti kalau habis melakukan pembinaan atau pengawasan, mungkin terhadap yang melanggar akan diberikan rekomendasi entah apa. Macam-macam, mungkin bisa pencabutan usaha atau ditutup sementara atau dan sebagainya lah. Kalau memang sanksinya berat. Ya. Kalau dia memang melanggar, secara betul. Beberapa hari lalu tuh kami sempat ke galeri Tangsel ya. Oh ya, City Terus Gallery. City Gallery ya. Terus di situ kami bicara dengan teman-teman yang kreatif lah ini kan. Ya. Nah bicara kreatif kan pasti bicara anak mudanya nih Bang. Gue juga masuk muda Oh kayaknya. gitu ya Bang, betul. Minimal ngakunya gue lah gitu. Nah, karena kita baju merah dua-duanya jadi masih muda lah. Iya. Bicara tentang kreativitas anak muda, apakah ini ada di bawah pembinaan pariwisata atau memang ada dinas lain yang memang mengelola atau membina anak-anak muda itu Bang? Tergantung dia komunitasnya apa. Jadi kalau seni budaya sebenarnya itu mitranya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terus itu kan terlalu banyak banget, terlalu luas. Komunitas itu terlalu luas. Dan itu tidak ada sekali. di bawah skupnya pariwisata berarti? Oh ada. Oh, ada. Makanya intinya gini, tadi kembali ke soal City Gallery. Ya. Kita ingin Pak Wali, Pak Wakil, maupun kami yang menyelenggarakan di bawah, kita pengen City Gallery itu menjadi tempat berkumpulnya, atau tempat performnya, atau tempat menjadi ruang bagi seluruh komunitas yang ada di Tangsel dan mungkin di Tangerang Raya. Nah kami pengen mengembangkan itu bersama dengan teman-teman komunitas itu hadir semua menggunakan itu gratis, nggak ada biaya, nggak ada apapun. Bener nih Bang? Gratis. Jadi bisa datang kalau dia punya kreativitas apapun dan ingin menggunakan Oh bisa, itu, oh sangat bisa. Nanti buat surat ke saya atau mau datang dulu aja. Untuk melihat Datang dulu. Saya justru banyak butuh masukan dari teman-teman komunitas dan lain-lain, masukan untuk memperbaiki perlunya apa lagi yang ada di sana. Karena di sana ada sekian lantai, ada ruang-ruang untuk performnya ada. Saya butuh masukan dari teman-teman semua. Bentuk dukungan apa Bang yang diberikan atau ditawarkan oleh Dinas Pariwisata agar sektor ini tetap tumbuh dan terus berkembang, khususnya di wilayah Kota Tangerang Selatan? Ya, banyak sih yang udah kita lakukan juga banyak. Contohnya kayak gini misalkan, teman-teman pelaku usaha restoran atau hotel, dia mau buat acara nih atau mau launching. Oh gue butuh Abang Nona, kirim surat ke gue kirim nggak bayar, gratis. Itu udah banyak teman-teman hotel, teman-teman restoran yang mengajukan permohonan. Contoh gini, kita kan dari awal tahun ini udah beberapa kali ngumpulin teman-teman para pelaku usaha. Bahkan ada yang beberapa langsung sama kita, 100 pelaku usaha. Kemarin bahkan ada lagi 100 pelaku usaha kita undang. Saya justru butuh banyak masukan dari mereka. Nah salah satunya adalah ada tawaran dari kami juga. Saya pengen para pelaku usaha hotel, restoran, kafe, rumah makan atau yang lain-lain, atau tempat olahraga, dia punya panggung, punya sound, punya ini. Nanti yang ngisi dari Dispar. Oh Pak, kita mau keliling dengan komedian, komik. Nanti kita jadwalin, kita kurasi mana yang bisa. Itu kami yang ngurusin. Kita memang harus kolaborasi. Nggak bisa pemerintah jalan sendiri, nggak bisa pelaku usaha jalan sendiri. Kita bareng-bareng aja untuk meningkatkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Tangerang Selatan. Abang berharap Kota Tangerang Selatan ini menjadi kota seperti apa? Harapannya adalah Kota Tangerang Selatan maupun orang-orangnya mencapai slogan Tangsel, yaitu cerdas, modern, religius. Itu udah keren banget, mencakup semua di sana. Cimori ya? Apa kok Cimori apa? Cimor. Cimor kok jadi Cimori? Sorry, Cimori itu minuman ya? Cerdas, modern, religius. Itu udah mengcover segala rupa. Itu keren banget. Mungkin ada pesan-pesan lain
Ini sih gini, kami pemerintah Kota Tangerang Selatan Baik. bukan hanya Dispar ya, semua Nah, teman-teman di wilayah juga dinas, perangkat daerah wilayah maupun dengan para pelaku usaha, yuk kita kolaborasi untuk menaikkan dan meningkatkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan saya yakin itu bisa menjadi mata pencaharian yang luar biasa di saat ini dan seterusnya. di Kota Itu sih. Tangerang Selatan. Di Kota Tangerang Selatan. Banyakin kolaborasi, kurangi kompetisi deh intinya Oh gitu gitu aja. ya. Kompetisi perlu loh Bang. Kalau nggak berkompetisi Dalam nanti batas malas-malas. tertentu, dalam Tapi batas kompetisi tertentu yang sehat ya, yang sehat. Kompetisi yang sehat ya. Kalau Betul. kota nggak ada kompetisinya malah semua Bang. Gitu ya, Bang. Betul, iya. Oke, demikian obrolan kita dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan, Muhammad Ervin Ardani. Dan harapan terbesarnya adalah bagaimana semua sektor mampu memajukan Kota Tangerang Selatan dan berdampak kepada seluruh masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Terima kasih Bang Ervin atas obrolan-obrolannya.